dia berada di sini, mendengarkan saja. Tapi kalau dari ruangan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah, apa yang terjadi? Saya harus menjawab, saya harus menjelaskan, dan saya harus mengkoreksi bila saya ada pandangan yang tidak tepat. Betul ya teman-teman? Dan keluar dari ruangan ini, maka kita semua akan mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena terjadi dialog. Dialog itu muncul jika ada berpikir kritis. Berpikir kritis muncul jika ada inkuisitif, pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Nah, menurut saya hari ini yang kita butuhkan di Indonesia adalah satu, kebebasannya harus dijaga. Jangan sampai kebebasan ini berkurang, jangan sampai kebebasan ini surut. Tanda-tanda kemarin pernah ada, mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Yang kedua adalah kita sendiri harus menumbuhkan kemampuan dan kemauan berpikir kritis. Nah, ini teman-teman sekalian tidak selalu mudah. Kenapa tidak selalu mudah? Karena lingkungan kita belum tentu lingkungan yang memberikan kepada kita semua apresiasi atas orang-orang yang atau sikap-sikap berpikir kritis. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam perjalanan sejarah kita, para pendiri republik ini, mereka bukan hanya punya semangat, tapi mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, dan mereka memiliki kemampuan untuk reflektif atas apa yang dijalani. Jadi kalau teman-teman lihat produk yang dihasilkan, semuanya bentuknya tulisan, tapi tulisan itu adalah cermin dari pikiran. Semuanya mencerminkan refleksi perjalanan mereka dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Lalu ada pasangannya teman-teman. Berpikir kritis ini ada pasangannya. Apa? Objektif, rasional. Objektif itu artinya kita terbuka, kita menerima fakta, menerima kenyataan. Bahkan catatan kaki aja kita bisa membedakan antara kabar dan informasi. Kabar dan informasi. Informasi itu kabar yang faktual. Tapi kalau kabar saja belum tentu informasi. Nah, ini diiringi dengan rasional. Rasional itu apa sih? Saya sering dengar istilah pemilih rasional. Ada pemilih irasional. Pemilih rasional itu artinya mengambil keputusan, menentukan sikap dengan membandingkan. Rasional dari kata rasio. Rasio artinya perbandingan. Rasionya 3:4 itu perbandingan. Nah, orang yang rasional adalah orang yang bersikap berpikir dengan membandingkan. Kemampuan berpikir kritis, objektif, lalu rasional. Maka ini cikal bakal demokrasi kita maju, demokrasi kita berkembang. Seringkali kita tumbuhkan kritisnya, tapi tidak tumbuh kemampuan berpikir rasional. Efeknya apa? Ya kalau irasional itu artinya saya ambil keputusan, saya ambil sikap, tidak membandingkan, tidak menyandingkan antara pilihan A, pilihan B, pilihan C. Padahal kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Nah, itu sebabnya mengapa rasional itu menjadi penting sekali. Dan jangan kita anggap rasional itu membandingkannya aspek non emosional. Non-emosional ini, saya memilih kebijakan atau memilih orang. Kenapa? Karena saya suka kecamatannya, saya suka karena pakaiannya. Itu rasional atau tidak? Kita akan cenderung mengatakan irasional. Itu boleh aja, rasional. Saya suka orang ini nyanyi lebih bagus daripada yang satunya. Itulah saya nggak bisa nyanyi dengan baik. Barangkali dia menyanyi lebih baik daripada aspeknya bisa emosional, aspeknya bisa apapun juga. Tapi yang jelas dia membandingkan. Yang bermasalah itu kalau tidak membandingkan.
Kalau dibandingkan, disitulah kemudian kita akan ketemu dengan situasi fanatisme Buddha. Nah, fanatisme Buddha ini bisa menghambat demokrasi. Jadi kembali kepada gagasan yang dibuat oleh buku ini, saya melihat buku ini membantu di tingkat individu untuk menjadi pribadi yang punya kemampuan berpikir kritis, bisa objektif, ada pendekatan metode ilmiah, dan ada di situ ada cost benefit analysis, ada purpose oriented decision ya, dan lain-lain. Itu semua mengajak kita untuk bisa berpikir dengan rasional. Nah, ada yang membuktikan teman-teman sekalian studinya bahwa mereka yang terbiasa melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia akan melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat publik. Tapi mereka yang tidak terbiasa mengambil keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia pun akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan rasional di tingkat publik. Bahkan ada studi ya teman-teman yang menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi ekonomi, dan itu artinya warga di daerah itu semakin sering bertransaksi secara ekonomi. Transaksi secara ekonomi artinya jual beli, berdagang, trading, kegiatan ekonomi semakin sering, maka mereka sering mengalami untung dan rugi. Semakin sering mengalami untung dan rugi, maka ketika terlibat di dalam persoalan politik, dia lebih rileks menerima kemenangan dan kekalahan. Dia rileks. Tapi kalau tidak terbiasa dengan kegiatan perekonomian itu, maka ini kecenderungannya muncul fanatisme Buddha. Kalau kalah luar biasa marahnya, kalau menang luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena di tingkat individu dia tidak mengalami pembelajaran itu. Karena itulah kenapa kita mendorong kemajuan ekonomi, kegiatan perekonomian itu salah satu cara untuk membantu kita semua terbiasa dengan profit and loss, sehingga lebih rileks di dalam menerima kemenangan ataupun kekalahan, atau dalam perdebatan. Oh ya, Anda benar, saya setuju. Oh ya, saya benar, Anda harus setuju. Teman-teman, semakin minim pengalaman itu, semakin sulit. Ini paling sulit kalau berdiskusi, ketemu dengan kenyataan bahwa sebenarnya Anda harusnya setuju, tapi karena nggak setuju, istilahnya gampangnya dipindah, gitu, supaya argumennya tetap masuk akal. Itu melelahkan sekali. Dan biasanya kalau gitu ucapkan assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Karena nggak bisa ketemu terus. Nah, teman-teman, saya ingin dorong kepada soal ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan kemampuan berpikir kritis makin luas, kemampuan berpikir rasional ini makin luas, dengan begitu kualitas demokrasi kita makin baik. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu saking seringnya hal dilakukan secara repetitif, maka makin jarang kita muncul dengan pertanyaan. Nah, pengalaman saya ketika memimpin, saya akan memimpin itu ada situasi di mana kita ambil keputusan lalu eksekusi. Tapi lebih sering kita memunculkan pertanyaan agar membuat tim kita berpikir. Pertanyaan untuk berpikir dan pertanyaan untuk menyusun langkah. Kalau kita memberikan instruksi, pasti diikuti. Kenapa? Atasan. Kalau atasan ngasih instruksi, bawahnya pasti ikut. Tapi saya sering mengatakan, I don't do micromanagement, I do micro questions. Yang saya kerjakan bukan memberikan perintah mikro, tapi memberikan pertanyaan mikro. Beri contoh. Suatu ketika ada presentasi, Pak, kita harus melakukan pengerukan waduk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Pertanyaan saya, berapa volume air yang harusnya ada di waduk ini? Berapa ya? 5
Di pertanyaan itu, setiap waduk itu harusnya berapa volume airnya? Wah, berapa ya? Saya nggak tahu. Biasanya kita keruk 2 bulan, Pak. Ya, pertanyaannya kok berapa banyak air dikeruk dari ke tanah, dikeruk dari situ? Kita mau menciptakan volume berapa? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu yang kemudian leading to action. Tapi kalau saya berikan perintah, keruk sampai kedalaman sekian, saya belum tentu benar. Saya tidak, dan mereka pasti laksanakan, tapi belum tentu benar. Tapi ketika diberikan pertanyaan, berapa seharusnya volume air di waduk itu, maka mereka akan mengukur, membandingkan, lalu baru mulai eksekusi. Dan ini, teman-teman sekalian, memindahkan beban ownership dari kepemimpinan atau kebenaran ownership atas masalah dari kepemimpinan menjadi milik semua. Karena pertanyaan, datang ke rumah sakit, pertanyaan, kenapa bila ada warga datang harus menunggu sampai 3 jam? Bisa nggak jadi setengah jam? Coba cari cara. Jadi pertanyaan itu memancing semua untuk berpikir kritis. Karena saya mempercayai apa yang disebut sebagai kepemimpinan itu adalah juga proses pembelajaran. Belajar, pembelajar harus menjadi karakter dari siapapun. Dan pemimpin adalah pendidik. Pendidik adalah pemimpin. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Karena begitu kita melakukan exercise sebagai pemimpin, pada saat yang sama kita melakukan yang disebut public education, baik dalam organisasi ataupun keluar. Nah, disitulah kenapa karakter critical thinking itu juga harus muncul di pemerintahan. Banyak sekali urusan di pemerintahan ini ketika ditempelkan dengan critical thinking, jawabannya sulit dimasukkan akal. Sulit dimasukkan akal. Bahkan yang menjalani sendiri kadang-kadang tidak bisa menjelaskan. Kita paling gemes kalau ada penyelenggara negara tidak bisa menjelaskan yang dia kerjakan. Nah, ini sering dialami bukan? Karena itu teman-teman sekalian, saya melihat critical thinking ini perlu dimunculkan di masyarakat, critical thinking ini perlu dimunculkan di pemerintahan, dan bila itu ada, maka rasanya demokrasi kita akan menjadi lebih baik. Jadi saya menganjurkan, kalau boleh saya usul bukunya Ambika dan Kania ini perlu jadi bacaan, bukan cuma buat anak-anak muda, bukan cuma buat warga, tapi mereka yang di pemerintahan baca juga buku ini, karena mereka perlu juga pencerahan seperti yang terjadi di buku ini, sehingga mereka bisa berpikir yang berbeda. Saya sering memesankan kepada teman-teman yang bertugas jauh, saya sering berpikir menitipkan pesan begini pesannya. Think like a stranger, act like a native. Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi bertindaklah seperti orang lokal. Kenapa? Teman-teman sekalian, kita ini saking sudah berada di Indonesia lama sekali, di Jakarta lama sekali, sehingga begitu banyak hal yang kita jalani itu tidak kita tanyakan lagi. Dan ketika kita tidak tanyakan lagi, kita larut dalam kebiasaan. Nah, menurut saya salah satu hal yang krusial untuk menumbuhkan ini adalah berpikir seperti orang asing. Bahkan saya pernah memberikan ilustrasi agak ekstrim, tapi boleh kan, Mas? Satu tangan jarinya berapa? 5. Kenapa jarinya 5, Mas? Why? Kenapa jarinya 5? Ada yang bisa jawab? Gini, kira-kira siapa yang bakal tanya sama dia kalau jarinya 5? Yang mungkin tanya kalau ada ET, ada makhluk dari luar angkasa datang ke bumi, kira-kira tanya, kenapa jarinya 5? Sesama manusia nggak bertanya jari, betul tidak teman? Kita ini sesama manusia, masa tanya? Coba ada naik bis, sebelah ada orang lain, terus apa kabar Pak? Baik. Kok jarinya 5 Pak? Kira-kira apa reaksi dia?
Ini berobat jalan, kurang sembuh. Kenapa? Karena kita bertanya hal yang kita sesama manusia nggak tanya lah. Jadi 5. Nah kita seringkali sesama orang Jakarta nggak tanya lah kebiasaan ini. Sesama orang Indonesia nggak tanya kebiasaan ini. Begitu banyak hal mendasari publik ini kita nggak tanyakan. Jadi saya mau ngajak bertonton semua. Indonesia lebih baik, bertanyalah hal-hal yang tidak dipertanyakan. Munculkanlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi dibahas. Dan sebagai pertanyaan sah-sah saja, dan itu memantik diskusi, bisa memantik perdebatan, bisa memantik pro, tapi itu sehat. Dan bila itu kita lakukan, maka insya Allah Indonesia akan lebih baik. Saya sudah ada catatan, di sini bilang 2 menit, di situ waktunya habis. Saya nggak tahu kenapa beda, timernya beda, tapi intinya waktunya sudah habis teman-teman sekalian. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk rekannya juga.